Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Semoga teman-teman sehat selalu. Perkenalkan, saya Zidan Khairul Azmi dari kelompok 6. Kemudian ada anggota lainnya seperti Zalfa Mufida dan Kafarah Dila. Video ini ialah video tugas ITP yang diampu oleh dosen kita, Ustadz Irfan Iswandi. Tugasnya ialah membuat sebuah program di mana para atlet akan memasukkan skornya. Jadi ada 3 cabang olahraga seperti berenang, berlari, dan bersepeda. Jadi nilai yang tercepat akan muncul dari tiap-tiap cabang olahraga itu dan menjadi pemenangnya. Untuk membuat programnya, kami menggunakan aplikasi Visual Studio 2022. Di sini saya sudah install. Mari kita mulakan bagaimana cara membuat sebuah project baru di Visual Studio. Pertama, klik Visual Studio-nya. Kemudian di sini kita create a new project. Oke. Nah, di sini kita pilih Visual Basic, dan di sini Windows, di sini desktop, dan kita pilih Windows Form Apps. Di sini ada 2 ya teman-teman, ada Net Framework yang ini. Kita pilih yang ini, Windows Form Apps. Klik 2 kali. Untuk project name-nya kita contohnya seleksi atlet. Nah, untuk penyimpanan teman-teman bisa membrowse di mana teman-teman akan menyimpan, entah di Windows C atau data D pada komputer teman-teman. Di sini kita centang ya, place solution and project in the same directory. Maksudnya ialah semua data program akan berada dalam satu folder. Jadi jika ada satu masalah, kita dapat memperbaikinya dalam folder itu. Di sini kita pilih next ya. Oke. Di sini kita pilih net 6.0 long term support. Kita create. Nah, sampai sini kita tinggal tunggu Visual Studio yang akan menampilkan desain dan akan dilanjutkan oleh teman-teman dari kelompok 6 untuk desainnya. Dalam pembuatan proyek kali ini, desain yang kita perlukan ialah toolbox label sebanyak 7 buah. Label pertama kita rubah properti teksnya menjadi name.2. Ya, kita enter. Selanjutnya label yang kedua kita rubah juga properti teksnya menjadi 2.4 mil swim .2, terus kita enter, berubah, udah. Terus selanjutnya kita ganti juga label kelimanya menjadi, kita rubah, label kelimanya kita juga rubah properti teksnya menjadi
minutes. Enter, udah berubah. Selanjutnya label ketiga, label 3 properti teksnya kita rubah juga menjadi 112 mil bicycle ride titik 2. Enter. Ya, lanjut kita rubah lagi properties yang label 6 properties teksnya menjadi minutes. Enter. Selanjutnya yang label keempat kita ganti juga properties teksnya menjadi 26.22 mil run titik 2. Terus kita enter, kemudian sudah muncul. Dan yang terakhir label yang ke-7 kita rubah juga properti teksnya menjadi minutes. Bentar. Teman-teman, di sini saya akan melanjutkan. Kita akan menambahkan sebuah text box. Gunanya text box itu untuk memasukkan nama dari atlet itu, kemudian dia 2,4 mile swim-nya dia berapa menit, di bicycle-nya dia berapa menit, dan di larinya ini dia berapa menit. Oke, untuk teman-teman yang belum tahu bagaimana memunculkan toolbox atau properties, di sini kita bisa klik view, kemudian kita di sini pilih toolbox. Nah, kemudian di sini kita pilih view lagi untuk menampilkan properties Windows. Nah, di sini kita akan menambahkan text box ya teman-teman. Sini kita taruh di sini, kita tekan saja, tinggal arahin. Nah, seperti ini contohnya. Oke. Bisa juga teman-teman klik 2 kali lagi dan taruh sini, sesuaikan. Ya. Ini bisa juga kita copy, Ctrl C. Kemudian Ctrl V. Taruh oke. Oke. Ini terlalu mepet ya. Sedikit. Maaf teman-teman, ini rada. Nah, kita di sini membutuhkan 4 text box dan 1 text box lagi untuk menampilkan para pemenang yang akan memenangkan lomba dari 3 cabang olahraga ini. Jadi siapa yang nilainya paling cepat yang akan memenangkan lombanya. Di sini text boxnya kita edit dulu. Di sini kita cari yang namanya multi-line. Nah, di sini kita pilih true. Oke. Nah, jika sudah true begini, bisa kita lebarin sesuai yang kita
mau ya. Saya coba segini aja. Oke. Ya, selanjutnya kita juga butuh toolbox list box. Yang ini toolbox list box, kita rubah juga properties name-nya menjadi lst data. Enter. Oke, untuk step selanjutnya kita membutuhkan button. Nah, kita di sini akan membutuhkan 4 buah button. Nah, 1. Oke. Nah, di sini fontnya kalian bisa ubah sendiri ya. Mau fontnya apa, ketebalannya apa, mau tebal atau miring, atau mau miring terus tebal, terus size-nya berapa, itu semua bisa diatur ya. Oke. Nah, ini udah diatur ya. Habis itu kita bisa, untuk cara cepat menambahkannya, kalian tidak perlu mengklik button lagi dan ubah lagi fontnya, itu kan caranya panjang ya. Jadi kita pakai cara cepat aja, langsung Ctrl C, di copy, setelah itu di Ctrl V, kita paste. Kita paste. Nah, ini sudah 2, berarti kurang 2 lagi. Kita tinggal Ctrl V lagi dan Ctrl V lagi. Nah, sudah 4. Sekarang kita tinggal ubah dari teksnya terlebih dahulu. Yang pertama kita membutuhkan button enter untuk mengenter semua data yang akan ditulis di text box. Kita namakan enter. Nah, untuk name-nya jangan lupa kalian ubah juga, button dengan kode btn. Nah, untuk memudahkan kita namakan btn enter sesuai dengan nama teksnya. Selanjutnya button yang kedua kita ubah namanya menjadi button view, yang dimana button ini berfungsi untuk menampilkan data-data yang sudah dimasukkan ke dalam text box. Nah, name-nya jangan lupa diubah juga. Nah, selanjutnya kita button ketiga. Button ketiga kita bisa menamakannya dengan low score. Nah, name-nya jangan lupa. Nah, di name-nya kalian bisa menamakannya btn low score atau btn low dong, itu juga boleh. Untuk name itu tidak boleh menggunakan spasi ya. Nah, sudah. Nah, jika tampilannya hanya tulisan scroll, kalian bisa melebarkannya agar terlihat semua ya tulisannya nih, tinggal ditarik tadi caranya nih tuh. Kalau dikecilin dia cuma nggak terlihat kan, hanya lousnya saja. Nah, maka akan kita perbesar biar terlihat lebih lengkap tulisannya low score. Nah, tinggal yang terakhir, button terakhir itu button yang keempat. Nah, kita membutuhkan di sini button save, yang dimana akan disimpan menjadi file di akhir nanti. Save. Nah, yang terakhir tinggal name-nya ubah menjadi btn save. Oke. Nah, sudah semua buttonnya. Nah, kalau kalian mau rapikan lagi tuh kalian tinggal rapikan sendiri ya masing-masing sesuai dengan tampilan yang kalian inginkan. Atau fontnya diubah lagi, size-nya diubah lagi, dan itu semua terserah kalian. Yang penting semuanya terlihat rapih dan jelas. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya di sini kita sudah membuat beberapa desain oleh teman-teman kelompok 6 yang sebelumnya. Di sini kita belum menamakan text box-nya ya. Di sini kita tinggal ke atas, terus pilih text box ini. Di sini untuk nama codingnya text name.
kita enter. Selanjutnya ini kita ganti. Oke, agak loading. Sini kita tulis txt swim, enter. Kemudian txt bicycle. Di sini kita tulis txt marathon. Sini txt base athlete. Kemudian kita masuk ke event private sub btn enter underscore click. Di sini kita bisa mendeklarasikan variabel. Untuk variabel yang pertama kita deklarasikan di sini di your name buka kurung 99 as string. Terus lanjut yang variabel kedua kita masukkan juga di swim buka kurung 99 as double. Selanjutnya untuk variabel yang ketiga kita masukkan juga di bicycle buka kurung 99 as double. Yang keempat kita masukkan variabel di marathon buka kurung 99 as double. Dan terakhir kita masukkan juga variabel yang kelima, yaitu dim counter as integer. Berikutnya setelah variabel-variabel ini dideklarasikan, langkah pertama yang kita tampilkan yaitu olahraga swim terlebih dahulu dengan memasukkan coding swim buka kurung counter sama dengan txt swim dot text. Selanjutnya untuk olahraga bicycle yaitu codingnya bicycle counter sama dengan txt bicycle dot text. Dan yang terakhir itu olahraga maraton yaitu maraton buka kurung counter sama dengan txt marathon dot text.
Kemudian kita dapat mengecek data olahraga swim dengan coding if swim buka kurung counter lebih kecil dari 40 dan jadi apabila data swim lebih kecil dari 40 akan tampil message box show message box yang bertulisan the value invalid, please re-enter the time. Lanjut untuk mengecek olahraga bicycle, yaitu sama dengan yang swimnya, yaitu if bicycle buka kurung counter lebih kecil 260 then message box dot show buka kurung tanda petik the value invalid, please re-enter the time. Jadi apabila data bicycle-nya kurang dari 260 akan tampil message box-nya the value invalid, please re-enter the time. Exit sub. Untuk mengecek olahraga maraton sama seperti yang swim dan bicycle, hanya beda di bagian data terkecilnya. Jadi kita bisa copy paste dari bicycle saja dengan cara Ctrl+C, terus klik di sini Ctrl+V, tersalin. Ini kita rubah menjadi maraton. Untuk maraton data terkecilnya kita tulis di sini 125. Jadi apabila data maratonnya lebih kecil dari 125 akan tampil message box bertulisan the value invalid, please re-enter the time. Exit sub. Di sini tulis and if. And if. Kemudian setelah kita buat coding di atas, kita tampilkan codingnya dengan your name counter sama dengan txt name dot text. Terus kita tampilkan juga olahraga swimnya, counter sama dengan txt swim dot text. Kemudian kita tampilkan juga olahraga bicycle-nya, bicycle counter sama dengan txt bicycle dot text. Selanjutnya untuk olahraga maraton kita tampilkan juga maraton
counter sama dengan txt marathon dot text, dan kita tampilkan juga counter sama dengan counter plus 1 and sub. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai coding dari button view. Nah, di sini kita bisa langsung klik 2 kali di button view-nya ya. Nah, untuk coding di button view, kita tidak perlu menggunakan coding yang cukup panjang. Nah, di sini kita hanya perlu memanggil saja untuk coding yang sudah dibuat di atas tadi. Pertama kita masukkan dari lst data dot items dot clear. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan for next. Nah, untuk selanjutnya itu kita bisa menggunakan huruf alfabet ya, dari A sampai Z. Nah, di sini saya akan menggunakan huruf Z. Sama dengan 0 to counter min 1. Enter. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kenapa for Z sama dengan 0 to counter min 1. Nah, sementara untuk di coding button enter itu counter plus 1. Nah, di sini untuk counter min 1 itu karena kita harus mengerjakan counter yang di 0 terlebih dahulu. Counter yang di 0 itu kan sama dengan Z juga ya tadi yang sudah kita tulis di codingnya for Z sama dengan 0. Nah, berarti dimulai dari 0. Nah, selanjutnya itu counter to counter min 1. Kenapa min 1? Karena kalau dia counter plus 1, dia akan bertambah menjadi 1 dan indeksnya langsung dari 0, dia masuk ke 1. Nah, oke, kita lanjut ya. lst data dot items dot add, karena di sini kita akan menambahkan, maka kita menggunakan add. Setelah itu buka kurung, kita tulis name atlet dan kita masukkan variabel nama-nama tempat menyimpan data yang sudah diinput tadi di text box. Nah, namanya kan nama variabelnya your name. Jangan lupa buka kurung Z karena karena Z itu indeksnya sudah dimulai dari 0. Jadi nanti untuk ketika di running itu akan dimulai dari 0 terlebih dahulu, data yang 0, data yang ke 0. Nah, oke, lanjut sekarang. Nah, sekarang kita masuk ke swim. Swim sama dengan variabel dari swim. Terus buka kurung Z. Sama ya seperti yang tadi name atlet, kita tinggal mengulang langkah-langkahnya saja. Yang membedakan hanya swim, terus nanti dia variabel swimnya, terus kalau dia maraton berarti variabelnya maraton, terus kalau dia bicycle berarti variabelnya bicycle. Bicycle, jangan lupa untuk buka kurung indeks Z-nya. Maraton, variabel maratonnya. Buka kurung Z. Oke, selesai. Nah, di sini seperti ini ya codingnya. Nah, sekarang kita akan coba running ya. Nah, oke, di sini sudah menampilkan hasil dari running tadi. Kita langsung aja input datanya.
Nah, di sini saya akan menggunakan nama saya sendiri, Zalfa. Nah, untuk swim itu kan minimalnya itu 40. Coba kita masukkan contoh 42. Terus untuk bicycle-nya minimalnya itu 260. Kita masukkan 265. Dan untuk run-nya itu run atau maraton ya, sama aja. Itu batasnya 125. Kita masukkan 128. Oke, klik enter. View. Nah, di sini sudah ya ditampilkan name atlet sama dengan Zalfa, swim sama dengan 42, rekornya bicycle-nya 265 dan untuk maratonnya rekornya 128. Tapi kalau misalkan kalian ingin menambahkan keterangan, contoh swimnya kalian tidak ingin tulisannya 42 aja gitu. Mungkin kalian takut orang pada bingung. 42 itu apa? 265 itu apa? Kok 108 tuh angka apa? Nah, kalian bisa ubah sendiri ya di codingnya. Berarti kalian tinggal menambahkan spasi minutes. Di sini kita bisa keluarkan aja langsung. Nah, kita lanjut untuk mengubah yang tadi, berarti kita taruh setelah variabel swim. Nah, di sini kita tulis lagi dan nah, karena kita akan namanya minutes, berarti kita klik minutes. Jangan lupa sebelum minutes itu kita kasih spasi, karena di dalam kutip 2 itu mempengaruhi. Misalkan kalian menulis spasi minutes, itu juga akan mempengaruhi dengan apa yang nanti akan ditampilkan. Nah, swim sudah ditambahkan, sekarang kita tambahkan yang di bicycle. Nah, sekarang tinggal di maraton. Nah, maraton kita juga tambahkan ya. Minutes. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang kita coba running kembali. Nah, di sini sudah tampilkan. Oke, sekarang kita input aja seperti data tadi. Nah, kita masukkan. Enter lagi, klik view. Nah, di sini sudah terlihat ya. Karena tadi kita menambahkan minutes, maka di sini jadi swim sama dengan 46 minutes, bicycle-nya 263 minutes, dan maratonnya 126 minutes. Jadi seperti itu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan mengganti button ini menjadi button low score. Maksudnya ialah button ini adalah akan menampilkan atlet-atlet yang akan memenangkan perlombaan seperti perlombaan berenang, sepeda, dan lari. Di sini buttonnya kita ganti dulu namanya. Kita ke bawah. Dari yang teks. Oke. Di sini kita ganti BTN jadi lowest score. Bentar. Nah, ini nggak kelihatan, kita gedein dikit ya. Kemudian atasnya kita ganti menjadi teks BTN lowest score. Oke, di sini kita tinggal klik aja. Klik 2 kali pada buttonnya. Nah, gimana cara bikinnya? Oke, pertama kita buat dim.
dim nama atlet as string. Kemudian kita buat winner swim. Jadi membuat angka skor dari berenangnya ya. Winner swim as double. Untuk string ini kita gunakan untuk huruf-huruf dan double juga integer untuk angka-angka. Bedanya double kita bisa menggunakan hingga koma ya. Kita menggunakan koma-koma gitu. Di sini kita pakai dim, kita tambahin lagi dim winner swim name. Jadi dari nama atletnya. Sini as string karena ini akan terisi oleh huruf-huruf. Oke. Kita di sini buat juga winner swim sama dengan swim. Dalam kurung. Ini kita ngambil swim yang ini ya. Jadi di array, ini disebut array. Di array itu angka 0 adalah ruang pertama dari 99 ruang yang ada di swim ini. Jadi jika ada 99 berarti ada 100 ruangan yang ada di array swim. Kemudian di sini kita menggunakan formula for A sama dengan 0 to counter minus 1 enter if swim A inner swim then inner swim sama, ini saking lagnya ya guys, sama dengan swim A Oke, untuk codingnya seperti ini. Jadi untuk A sama dengan 0 untuk counter minus 1. Maksudnya adalah untuk A dari 0 sampai kepada variable counter ini dikurang 1. Jika swimnya A ini lebih kecil dari winner swim, maka winner swim sama dengan swim A. Dan nama atlet sama dengan A. Maksudnya gini, jika swimnya ini tidak lebih kecil atau lebih besar dari winner swim, maka
coding ini tidak akan berjalan. Yang akan dijalankan hanya for A sama dengan 0 to counter minus 1. Jika swimnya lebih kecil, maka winner swim sama dengan swim A dan nama atlet sama dengan A. Di sini kita akan munculkan winner swim sama dengan your name. Nama atlet. Jadi winner swim ini akan menentukan ini ya teman-teman, apa angka-angka yang skor-skor yang diberi yang dipunyai atlet. Jadi jika jika nah gini maksudnya, di winner swim ini kan di array swim ini kan akan ada banyak data dari para atlet. Nah, dari banyak data ini akan dipilih swim yang mana, nilai swim yang mana yang paling kecil. Kan di sini ditulis swim A ini permisalan. Maksudnya A ini ada di array 99 ini, jadi entah nama yang mana, skornya yang paling kecil ini akan muncul ya. Jadi A ini akan muncul nama atletnya. Nama atlet sama dengan A. Oke, kita akan lanjut ke semua cabang olahraganya. Di sini saya akan skip sampai cabang olahraganya. Di sini saya akan skip sampai semua cabang olahraga. Kita buat seperti ini. Codingnya tetap sama ya teman-teman. Oke, selanjutnya setelah coding ini kita buat, kita akan menampilkannya di text box yang besar ini ya. Yang ini. Nah, di sini kita lihat kan, dia teksnya best athlete. Oke. Kita kembali lagi, berarti kita tulis text best athlete dot text sama dengan, kita buka ini, the winner, tutup, dan VBCRF itu jadi tulisannya akan ke enter ya, sama aja kayak enter. Di sini dan itu kayak penyambung dari tulisan sebelumnya ke selanjutnya, kayak spasi ya. Bukan spasi juga sih, maksudnya kayak dia tuh sambungan dari coding sebelumnya. Kita sambung lagi, kemudian di sini kita tulis swim, tutup, kita sambung, kemudian di sini kita isi winner swim name-nya di bawah ya, yang paling bawah nih, tab. Oke. Terus kita sambung lagi, kita buka lagi, kasih koma, kita tutup, kita sambung lagi, kita buka, kita menulis apa nih. Jadi titik 2 ini kita mau bebas ya, bisa nulis apa aja, misalkan kita tutup lagi dengan titik 2 nya.
dan kita sambung lagi winner swim ini skornya ya. Oke, lanjut. Setelah ini kita tambahkan tulisan ya berapa menit gitu. Kita spasi dulu ini TS ya. Dan kemudian kita enternya itu VBCRLF. Dan ini kita tinggal ulang aja. Setelah swim kita tulis bicycle right. Oke, kita sambung lagi dengan namanya winner daripada bicycle name. Kemudian kita sambung lagi oke, kita sambung lagi kita tulis di sini skornya berapa. Kita sambung lagi winner bicycle kita sambung lagi jika udah minusnya salah BCF kemudian kita bikin winner daripada marathon. Winner marathon name-nya kita sambung winner marathon dan ya terakhir berapa menit. Oke, selesai. Oke, begitu saja untuk membuat button low score-nya. Ini dia coding daripada button low score-nya. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke coding button save. Nah, kedua kali ya. Nah, di sini pertama kita akan mendeklarasikan di my writer as stream writer. Nah, stream writer itu sebuah kelas ya. Lanjut, untuk deklarasi kedua kita menggunakan dialog as save file dialog. Nah, lanjut deklarasi selanjutnya kita akan menggunakan variable selected as boolean.
Nah, boolean ini salah satu tipe variabel data yang bernilai true atau false. Nah, nanti yang akan kita gunakan apabila file yang kita tentukan itu sudah dipilih atau belum. Nah, pada saat save file dialognya ditampilkan, itu akan kita lanjut lagi di penjelasan coding selanjutnya. Nah, kita lanjut dulu, deklarasiin dim file name string. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke variabel dialog sama dengan new. Selanjutnya save file dialog, masuk kembali ke variabel selected sama dengan dialog dot show dialog. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan if selected sama dengan true then. Nah, enter. Nah, di sini true itu tandanya true itu karena sudah ada file yang dipilih. Karena di sini kita akan nanti menampilkan file yang dipilih, maka kita akan gunakan true. Tapi jika tidak ada yang dipilih, maka gunakanlah false. Nah, oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke variabel file name. Variabel file name sama dengan dialog dot file name, enter, my writer sama dengan file dot create text buka kurung file name. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke my writer dot write line buka kurung text box yang tadi, text box diisi the best atlet dot text. Nah, lanjut lagi my writer dot close. Nah, sekarang kita close. Untuk variabel my writer dot write line buka kurung txt the best atlet. Nah, nantinya apa yang tertulis di dalam objek writer artinya akan ditulis pada file name yang dipilih oleh user. Nah, kemudian setelah itu di close. Oke, sekarang kita coba running terlebih dahulu. Nah, di sini sudah tampil ya. Sekarang kita coba input lagi. Nah, di sini kita bisa masukkan nama dan rekor dari setiap lombanya berapa ya. Nilai rekornya berapa. Nah, terserah kalian ingin memasukkan berapa nama boleh. Mau itu 3, mau itu 4, mau sampai 100 juga itu boleh. Karena di coding tadi sudah dibuat batas untuk memasukkan nama-nama pesertanya itu 100 orang ya. Nah, jadi kalian terserah mau masukin nama-namanya ada berapa. Nah, di sini saya akan memasukkan 3 nama dengan rekor yang berbeda-beda. Nah, setelah diklik button view akan terlihat beberapa nama yang sudah tadi kita input di text box yang berada di atas. Nah, di sini terlihat ya di view ada 3 nama peserta dengan masing-masing rekor yang berbeda. Nah, selanjutnya lihat juga yang di low score itu terlihat ada
perwakilan masing-masing dari setiap lomba dengan rekor tertinggi. Nah, di sini sudah terlihat ya nama-nama peserta terbaik. Untuk dari renang itu nama pesertanya Zalfa dengan rekor 41 menit. Nah, yang kedua itu ada dari lomba bicycle dengan nama peserta Zidan, rekornya itu 261 menit. Nah, yang ketiga maraton. Nah, peserta terbaiknya itu dari Farah dengan rekor 126 menit. Nah, selanjutnya karena kita sudah mendapatkan nama-nama peserta terbaik dari setiap lomba, kita bisa menyimpannya di file. Nah, pertama kita klik button save terlebih dahulu. Setelah itu, kalian bisa men-save-nya di folder atau di mana tempat kalian ingin menyimpan file tersebut dengan nama yang kalian inginkan ya. Contoh, nama filenya itu nama-nama peserta terbaik. Nah, di situ kalian baru save dan menyimpan filenya. Nah, ini adalah file yang tadi kita sudah simpan ya. Nah, kalian setelah menekan tombol save, jangan lupa untuk mengecek kembali file yang tadi kalian sudah simpan. Nah, kalian buka, apakah isinya sudah sesuai dengan apa yang tadi ditampilkan. Jika sudah sesuai, itu tandanya aplikasi yang kalian buat sudah berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan bagaimana kita membuat laporan daripada desain yang telah kita buat. Pada laporan yang pertama, kita membuat sebuah object definition sheet yang isinya adalah apa saja yang kita ubah dalam desain yang kita buat untuk suatu proyek. Di sini saya sudah membuat persiapannya, yaitu objek tipenya, propertinya, value, dan event prosedur. Objek tipenya ini berisikan seperti tools yang kita gunakan seperti toolbox button, text box, Windows Form, label, dan lain-lain. Di sini desain pertama yang kita ubah itu seleksi tulisan form. Di sini kita ganti menjadi seleksi atlet. Maka di sini kita tulis form properti yang kita ubah ialah text. Nah, kemudian value-nya menjadi seleksi atlet. Oke. Di sini propertinya itu teks ya. Nah, kenapa teks? Kenapa ininya yang ditulis teks? Coba kita lihat dulu. Seperti Windows-nya. Nah, di sini terlihat ya. Kita tinggal klik bagian ininya aja. Windows Form-nya. Kemudian ke atas. Kita tunggu dulu. Nah, kenapa kita tulis di dalam kolom properti ini teks? Karena yang kita ubah ialah di sini seleksi. Teksnya jadi seleksi atlet. Kemudian kita lihat lagi apa saja yang kita tambahkan dalam desain kita. Di sini ada label. Properti yang diubah apa? Teksnya menjadi name.
event prosedurnya tidak ada ya. Kemudian label kita ubah itu teksnya, value yang diubah ialah 2,4 mile swim. Kemudian ada label lagi kan, label yang kita ubah teksnya menjadi 112 mile bicycle. Kemudian ada label lagi di sana yang kita ubah ialah teksnya 26,22 mile run. Kemudian ada lagi di sana label teksnya menjadi minutes. Oke. Kemudian apalagi yang ditambahkan? Ditambahkan di sini ialah text box ya. Ini juga termasuk dalam object definition sheet-nya. Jadi laporan pada tabelnya. Di sini kita tulis text box. Nah, kemudian properti apa yang diubah? Kita lihat dulu di sini. View, kemudian properties. Di sini teksnya dari awal seperti ini ya, kosong. Dan yang kita ubah itu name-nya. Jadi maksudnya properti itu bagian sebelah sini itu ada name. Kita tulis di sini name. Value yang diubah apa? txt name. Dan selanjutnya. Oke. Kemudian apalagi yang kita tambahkan di sini? Di sini ada list box ya yang kita tambahkan. Kita klik dulu. Bagian apa yang kita ubah? Bagian name-nya. Berarti di sini kita tulis list box. Bagian name kita ubah, value-nya menjadi lst data. Kemudian kita menambahkan button. Nah, value yang diubah dari button ini apa aja? Di sini kita lihat name-nya menjadi btn enter. Di sini kita tulis name, value-nya menjadi btn enter. Nah, kemudian apalagi yang event prosedurnya, karena ini memiliki event prosedur. Jadi kalau kita klik enter itu nama-namanya terinput, maka di sini disebutkan event prosedur. Ini kita klik dulu btn-nya. btn enter underscore klik. Nah, kemudian ada satu value lagi yang kita ubah, yaitu teksnya menjadi tulisan enter. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya kita akan menambahkan di sini, kita tambahkan button ya. Coba kita lihat di sini. Yang kita ubah adalah teksnya dan juga name-nya.
menjadi BTN low score. Maka di sini kita tulis button yang kita ubah pertama adalah property name, kemudian value-nya menjadi BTN low score, BTN low score. Nah, event prosedurnya karena ini adalah sebuah button, jadi kita perlu mengklik dulu. Maka di sini event prosedur kita tulis. Nah, yang kita tulis ialah button low score click. Ini bisa kita Ctrl C aja. Kemudian di sini kita Ctrl V. Ctrl pilih. Oke. Nah, kemudian properti apa lagi yang kita ubah dalam button ini? Selain dari name-nya, kita mengubah teksnya. Kita lihat properti teks kita ubah menjadi lowest score. Lowest score. Oke. Untuk buttonnya kita sudah menulis semuanya. Di sini ada button enter. Kita tulis di dalam table button name, button save. Jadi begini cara membuat tabel untuk object definition sheet. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman dari kelompok 6. Cara mendokumentasikan coding yang sudah dibuat sebelumnya yaitu dengan mengopi seluruh coding yang sudah dibuat dengan menekan Ctrl A, kemudian Ctrl C, lalu membuka kembali Microsoft Dokumentasi dan menekan Ctrl V. Coding pun sudah tersalin semua di Word dokumentasi. Oke, sekarang kita akan merekam bagian pixel design. Nah, caranya kalian tinggal kembali kepada desain yang tadi kita sudah buat. Nah, dan kalian screenshot. Nah, screenshot itu kan punya banyak cara ya. Nah, di sini saya akan menggunakan aplikasi spinning tool. Nah, di sini cara cepatnya kalian tinggal mengetik di keyboard Windows Shift S. Nah, nanti kalian di atas itu ada pilihan beberapa yang bisa kalian pilih. Nah, di sini kalian pilih yang paling ujung sebelah kiri ya. Nah, di sini kita bisa langsung blok area yang akan kita screenshot. Nah, oke, sudah selesai. Nah, sekarang kita kembali kepada object definition-nya dan kita klik di keyboard Ctrl V. Nah, di sini sudah ya langsung terlihat apa yang tadi kita sudah screenshot. Nah, ini tinggal diubah saja atau dirapikan ukurannya sesuai dengan yang kalian mau atau menurut kalian rapi. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan tugas daripada laporan terakhir yaitu pembuatan test plan. Tes yang pertama kita mengekspektasikan bahwa Zalfa yaitu nama atletnya memiliki kecepatan lari di 41 menit, kemudian berada di 300 menit untuk sepedanya dan larinya atau maratonnya di 145. Ekspektasinya si Zalfa dan berenang 41, kemudian bicycle-nya 300, larinya 145. Jika teman-teman sudah mengetesnya dan terjadi output yang kita ekspektasikan, maka di sini kita bisa langsung copy dan di sini kita pastekan.
Nah, setelah itu di sini kita tulis pas atau berjalan dengan baik. Kemudian test plan yang kedua, di sini kita membuat sebuah coding di mana codingnya itu oke. Ini dalam contoh, jika berenangnya ini lebih kecil dari 40, maka akan ada message box, tulisan message box, the value is invalid, please re-enter the time. Oke, kemudian di sini berarti kita tinggal copy paste saja. Kita tulis saja di sini. Misalnya di sini kita inputnya kurang dari 40 untuk berenang. Maka ekspektasinya akan keluar sebuah message box dengan tulisan value is invalid, please enter the time. Ini bisa kita copy saja dan di sini kita pastekan. Ya. Jika teman-teman sudah mencobanya dan benar tulisan yang keluar adalah ini, jadi maksudnya codingnya itu benar, teman-teman bisa mengcopy ini dan menaruhnya di actual output. Kemudian ini kita tulis pas. Dan ekspektasi ketiga dalam proyek ini ialah bentar, ini saya rapikan dulu. Oke. Ekspektasi yang ketiga ialah akan muncul tulisan the winner, swimnya siapa, swimnya Zidane dengan kecepatan the winner Zalfa dengan kecepatan 41 menit. Kemudian untuk bagian bicycle misal Zidane dengan kecepatan 200 menit. Dan yang terakhir untuk maraton, pemenangnya Faradila dengan kecepatan 130 menit. Nah, ini inputnya. Bisa kita tulis di sini ekspektasinya seperti ini. Jika teman-teman sudah mencobanya dan berhasil dari codingnya itu tinggal
dikopikan saja dan paste di actual outputnya. Kemudian di sini kita tulis pas. Oke. Begitu saja untuk pembuatan laporan daripada tugas proyek kita kali ini.